Dengan diiringi gending Raja Manggala, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 keluar dari gedung Polda DIY untuk bertemu dengan para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, driver ojol, dan beberapa elemen masyarakat. Ini sesuatu tindakan yang begitu luar biasa, teman-teman. Terus terang, saya pribadi itu merinding melihat dan menyaksikan video yang barusan kita lihat bersama. Bagaimana aura Ngarso Dalem sebagai Raja Jogja itu begitu kuat, yang membuat para pendemo yang awalnya anarkis, yang awalnya itu begitu brutal, akhirnya bisa mulai reda dan mendengarkan apa yang menjadi dawuh atau perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita tahu bahwa demo di Polda DIY itu berlangsung dengan begitu panas, mencekam, dan anarkis. Ketika kemudian ada beberapa mobil yang sudah dibakar, kemudian gedung Polda DIY itu sebagian sudah dibakar massa. Dari situ, Sri Sultan di tengah kerumunan demo masyarakat yang sedang memanas, beliau datang ke Polda DIY tanpa pengawalan. Beliau datang bersama dengan dua putrinya, yaitu GKR Hayu dan GKR Condro Kirono beserta satu menantunya. Yang luar biasa, teman-teman, kedatangannya itu justru akhirnya malah dikawal oleh para demonstran. Dengan kedatangan Ngarso Dalem dan masuk ke Polda DIY, maka suasana di dalam pun mulai kondusif, sehingga para demonstran itu tidak berbuat lebih jauh untuk meluluh lantakkan gedung Polda DIY. Kemudian Sri Sultan beserta jajaran Polda DIY dan aparat pemerintah itu melakukan konsolidasi di dalam, mengamati situasi, kemudian mengajak beberapa koordinator demo, baik itu dari ojol maupun dari mahasiswa, untuk masuk ke dalam dan berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan lembut, dengan damai, dengan baik-baik. Sri Sultan mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi keinginan mahasiswa dan driver ojol. Aspirasi mereka ditampung, diterima dengan baik. Dan yang luar biasa, setelah itu sekitar jam 1.30, akhirnya Ngarso Dalem beserta perwakilan demonstran keluar menemui para demonstran yang tadi kita lihat di video awal, diiringi dengan gending Raja Manggala. Gending Raja Manggala adalah alunan musik gamelan yang ditampilkan ketika Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima tamu kehormatan di Keraton Yogyakarta. Maka dari itu, ketika Sri Sultan itu keluar menemui para pendemo dengan diiringi gending Raja Manggala, di situ kita sebagai orang Jogja sudah paham bahwa Ngarso Dalem menemui mahasiswa, kapasitasnya bukan lagi sebagai gubernur DIY, namun kapasitasnya adalah sebagai Raja Jogja. Jadi kita bisa melihat, teman-teman, ketika Sri Sultan sudah berada di luar, maka para pendemo pun mulai berangsur bisa mereda emosinya, mulai tertib, dan mulai mendengarkan apa yang menjadi dawuh dari Sri Sultan. Teman-teman, apa yang bisa kita petik dari pelajaran yang diberikan oleh Sri Sultan? Sebagai seorang pemimpin, sepanas apapun suasananya, sebetapa mencekamnya keadaan, harus berani tampil ke depan, harus berani menemui mereka, diajak dialog. Saya salut dengan Sultan Jogja, bagaimana beliau itu mau dengan rendah hati untuk datang menerima para pendemo yang hadir di situ, diberikan penghormatan yang sangat tinggi, layaknya tamu kehormatan yang beliau temui di Keraton Yogyakarta. Dengan demikian, maka pendemo pun bisa mulai mereda emosinya. Mereka tetap dirangkul dengan baik oleh Ngarso Dalem. Mereka diperlakukan seperti layaknya anak sendiri. Ngarso Dalem melakukan lobby supaya beberapa demonstran yang ditahan oleh aparat kepolisian itu untuk dilepaskan, supaya semuanya menjadi reda dan damai kembali. Polda DIY pun akhirnya melaksanakan apa yang menjadi perintah Sri Sultan. Kita belajar banyak hal dari apa yang dicontohkan oleh Ngarso Dalem. Seharusnya inilah yang sudah sejak awal harus dilakukan oleh pimpinan-pimpinan DPR
oleh anggota-anggota DPR di Senayan sana, yang sebenarnya apa sih rakyat ingin menyampaikan aspirasinya. Mereka ingin didengar, mereka ingin apa yang menjadi keluh kesahnya itu diberikan ruang untuk mereka diterima, dan aspirasi yang disampaikan itu bisa tersampaikan kepada wakil-wakil mereka yang sudah mereka pilih. Tetapi apa yang terjadi teman-teman, kita tahu bahwa akhirnya justru DPR-nya menghindar. Tidak ada satupun yang waktu itu menemui demonstran, yang berakhir dengan chaos, dengan meninggalnya saudara kita semua, Afan Kurniawan. Tentunya saya pribadi menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya saudara kita semua, Afan Kurniawan, yang harus kehilangan nyawanya karena kebengisan dari aparat penegak hukum ketika melakukan pengamanan demonstrasi di Jakarta. Semoga segala amal baik almarhum ketika hidup di dunia diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan segala kesalahan-kesalahannya diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberi penguatan. Teman-teman, semoga setelah ini Yogyakarta dan juga daerah-daerah lain tidak lagi timbul perlawanan-perlawanan, pergolakan-pergolakan yang berujung kekisruhan, yang berujung chaos dan pembakaran. Karena kita tahu teman-teman, selain di Yogyakarta tadi malam itu serentak di banyak daerah, mulai dari Medan, Bandung, Jakarta, Solo, Semarang, bahkan sampai di Makassar, itu semua membara teman-teman. Banyak pengerusakan, bahkan gedung DPRD di Makassar dan di Solo itu dibakar. Kita tentu berharap Indonesia bisa segera kembali baik dan kehidupan kembali berangsur normal. Dan kita juga menunggu kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo dalam mengambil langkah yang tepat, cepat, dan strategis. Karena ini situasi sudah sangat mencekam. Saya sebagai warga Jogja, saya bangga memiliki Sri Sultan yang bisa meredam situasi di Jogja, sehingga dari banyak daerah, Jogja termasuk daerah yang paling minim dampak kerusakan dari demo yang terjadi serentak tanggal 29 Agustus malam sampai tanggal 30 pagi ini. Mari kita sebagai warga Jogja dan juga teman-teman yang dari luar Jogja yang tinggal di Jogja, ayo kita jaga Jogja yang kita cintai, kita jaga Jogja. Jangan sampai aspirasi kita itu nantinya justru ditunggangi oleh oknum-oknum penyusup yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat negeri ini menjadi chaos. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Mari kita doakan Indonesia segera pulih dari masa-masa mencekam ini dan bisa kembali kita beraktivitas normal seperti sedia kala.